Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Pada video aku kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi tokoh utama dan seolah-olah menjadi tokoh utama dalam sebuah cerpen, yaitu Aku Ingin Menjadi Istrimu karya Asma Nadia. Nah, tokoh dalam cerpen ini berjumlah 2 orang, yaitu yang pertama Bang Bandi, yang kedua Nia. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, siapa sih tokoh utama dalam cerpen ini? Baiklah, kita akan mengidentifikasi tokoh utama dalam cerpen ini. Caranya yaitu ada 3 cara untuk mengidentifikasi tokoh utama. Yang pertama, berapa kali kemunculan tokoh dalam dialog. Yang kedua yaitu berapa kali kemunculan tokoh sebagai subjek. Yang ketiga, berapa kali kemunculan tokoh sebagai objek. Yang pertama, kita akan melihat berapa kali kemunculan tokoh Bang Bandi dalam cerpen ini. Yang pertama terlihat pada ucapannya kepada Nia, yaitu, "Kenapa matamu, Nia, makin hari makin tak bersinar saja? Jangan terlampau sering begadang." Yang kedua yaitu, "Jangan, Nia, abang pulang dari kantor sudah malam, tak enak sama orang tuamu." Yang ketiga yaitu, "Untukmu, Nia, belum terlalu lama terbit, bagus sekali isinya tentang." Yang keempat yaitu, "Cinta harusnya saling mengerti, hanya dengan menatap, bukan begitu, Nia? Cinta harusnya tak perlu membuat 2 orang kekasih harus saling mengemis cinta." Yang kelima yaitu, "Cinta itu menghormati, Nia, cinta tak saling memanfaatkan." Yang keenam yaitu, "Bikin kue apa lagi, Nia?" Dapat kita lihat bersama bahwa kemunculan Bang Bandi dalam dialog cerpen ini yaitu sebanyak 6 kali. Nah, yang kedua yaitu kemunculan Nia dalam cerpen ini. Yang pertama yaitu, "Bang, aku ingin menjadi istrimu," bentakku pelan. Yang kedua yaitu, "Abang bisa mengetik di rumah kapan saja abang mau, tak usah sungkan." Yang ketiga, "Aku ingin jadi istrimu, Bang," bisikku lagi. Yang keempat, Bang Bandi pun sepagi ini sudah jalan, biasanya jam 7:15 kan. Yang kelima, "Aku ingin menjadi istrimu." Yang keenam, "Bagus sekali, Bang, Nia sampai menangis dibuatnya." Yang ketujuh, "Bang, aku ingin menjadi istrimu." Bisikanku mulai tercampur isak. Betapa inginnya, kenapa Bang Bandi tak bisa mengerti? Bukankah 2 orang yang saling mencintai harusnya saling memahami hanya dengan memandang? Yang ketujuh yaitu, "Bang, aku ingin menjadi istrimu," kataku pelan dengan air mata meleleh. Yang ke-8, "Bang, aku ingin menjadi istrimu." Dapat kita lihat bersama bahwa kemunculan tokoh Nia dalam adegan cerpen ini yaitu sebanyak 8 kali. Berarti dalam kemunculan tokoh pada dialog cerpen yaitu diungguli oleh Nia yang muncul sebanyak 8 kali, sedangkan Bang Bandi muncul sebanyak 6 kali. Nah, selanjutnya kita akan melihat kemunculan tokoh sebagai subjek. Yang pertama yaitu kemunculan Bang Bandi sebagai subjek. Berikut cuplikan kemunculan Bang Bandi sebagai subjek.
Dapat kita lihat bersama bahwa kemunculan Bang Bandi sebagai subjek sebanyak 6 kali di dalam cuplikan cerpen ini. Yang kedua yaitu kemunculan Nia sebagai subjek di dalam cerpen ini. Dapat kita lihat bersama bahwa tokoh Nia ini muncul sebagai subjek di dalam cerpen ini sebanyak 6 kali. Berarti tokoh Nia dan tokoh Bang Bandi di dalam cerpen ini seri sebagai subjek. Selanjutnya kemunculan tokoh sebagai objek di dalam cerpen yang pertama yaitu tokoh Bang Bandi. Mari kita lihat bersama kemunculan tokoh Bang Bandi sebagai objek di dalam cerpen ini. Dapat kita lihat bersama bahwa kemunculan tokoh Bang Bandi sebagai objek yaitu sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kemunculan tokoh Nia sebagai objek di dalam cerpen ini. Mari kita lihat bersama. Dapat kita lihat tadi bahwa tokoh Nia ini hanya muncul 2 kali sebagai objek. Berarti kemunculan tokoh sebagai objek diungguli oleh Bang Bandi yang muncul sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita akan memposisikan diri kita sebagai tokoh di dalam cerpen ini. Dapat kita lihat bahwa di sini Nia mengatakan, "Aku mulai menangis selama beberapa hari, bahkan tak ada sesuap nasi pun yang bisa kutelan. Ketika sepekan lewat dan Bandi tak juga kembali, aku menenggelamkan diri dalam kamar, menguncinya dan tidak membiarkan siapapun mengusik kesedihanku." Di sini kita dapat menjadi dan merasakan bagaimana yang dirasakan tokoh Nia ini ketika ditinggal Bandi atau Bang Bandi, orang yang dia cintai, pergi. Di sini kita juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nia ketika orang yang kita cintai pergi. Nah, selanjutnya dalam kutipan yaitu, "Suatu hari Bandi akan pulang dan memenuhi permintaanku untuk menjadi istrinya. Seperti yang selama ini selalu kubisikkan dalam hatiku menjelang tidur." Di sini Nia selalu memikirkan Bandi yang tak kunjung pulang, karena dia mengharapkan Bandi menjadikan Nia sebagai istrinya. Di sini juga kita merasakan ketika Nia berharap Bandi cepat pulang dan menjadikannya istri. Dan kita akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nia. Sebelum kita tidur pasti kita membayangkan masalah yang kita alami hari itu. Dan Nia juga memikirkan hal yang sama sebelum tidur, hatinya tidak tenang dan pikirannya tidak tenang memikirkan Bandi yang tak kunjung pulang. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai identifikasi tokoh utama dan seolah-olah menjadi tokoh utama dalam sebuah cerpen, yaitu Aku Ingin Menjadi Istrimu karya Asma Nadia. Sekian penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.